Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa mata kuliah Bisnis Internasional kelas M1 yang diampu oleh Bapak Ma'ruf dan Bapak Beri, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan diskusi kelompok kami mengenai strategi Petronas pada pandemi COVID-19. Sebelum kami mempresentasikan laporan kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Elsa Salsabila, yang kedua ada Fernanda Alamidi, yang ketiga ada Genta Julfiandi Raven, yang keempat ada Muhammad Rizky, dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Yuanda Rehan. Laporan ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama profil Petronas, yang kedua dampak pandemi COVID-19 bagi Petronas di bidang pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, yang ketiga kebijakan politik dan ekonomi di Malaysia, yang keempat strategi Petronas sebelum pandemi COVID-19, dan kelima tindakan yang dilakukan Petronas untuk mempertahankan atau memulihkan kinerja bisnis Petronas. Profil Petronas. Petroleum Nasional Berhad atau yang kita kenal dengan Petronas adalah perusahaan minyak dan gas asal Malaysia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1974. Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia ini mendapatkan hak atas seluruh sumber daya minyak dan gas di Malaysia dan diberi kepercayaan untuk mengembangkan dan menambah nilai sumber daya tersebut. Majalah Fortune menempatkan Petronas sebagai perusahaan terbesar ke-95 di dunia pada tahun 2008 dan ke-80 pada tahun 2009. Majalah ini juga menyebut Petronas sebagai perusahaan paling menguntungkan ke-13 di dunia dan ke-1 di Asia. Sejak didirikan, Petronas telah berkembang menjadi perusahaan migas internasional yang terintegrasi dengan kepentingan bisnis di banyak negara di berbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika. Kini Petronas Group terdiri dari wholly owned subsidiaries sebanyak 201 perusahaan, partly owned subsidiaries sebanyak 59 perusahaan, dan associate companies sebanyak 65 perusahaan. Petronas pertama berkelana ke produksi produk petrokimia dasar, dan kemudian memulai beberapa proyek petrokimia skala besar dengan multinasional mitra usaha patungan. Kerteh merupakan daerah di mana Petronas memiliki ladang minyak pertamanya. Pada 1983, Petronas membangun kilang sendiri di Kerteh untuk mengolah minyak mentah dengan kapasitas 123.000 barel per hari. Industri migas di Kerteh terus berkembang hingga kini. Kini, perusahaan Petronas telah memiliki mega proyek kilang minyak terbesar di Malaysia. Mega proyek ini dibangun di lahan seluas 2.526 hektar dan mempunyai kapasitas sebanyak 300.000 barel minyak mentah per hari. Dampak pandemi COVID-19 bagi Petronas. Yang pertama pada bidang pemasaran. Di segi pemasaran, terjadi penurunan permintaan akibat kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada saat kasus pandemi meningkat. Ini mengakibatkan penurunan permintaan di pasar. Hal ini juga mengakibatkan terhambatnya distribusi produk-produk dari Petronas sendiri seperti gas tabung Petronas dan produk lain yang mobilitasnya membutuhkan tenaga sumber daya manusia. Yang kedua pada bidang keuangan. Pada masa pandemi COVID-19, Petronas mengalami kerugian pada pendapatan. Keuntungan bersih Petronas di kuartal pertama turun sebanyak 68% menjadi 4,5 miliar ringgit dibandingkan sebelumnya 14,2 miliar ringgit. Petronas akan memotong belanja modal serta pengeluaran operasional sebagai sokongan untuk 1 tahun nanti sebagai dampak pandemi virus COVID-19. Yang ketiga pada bidang sumber daya manusia. Sejak dimulainya wabah COVID-19, Petronas telah mengambil tindakan segera untuk memastikan keselamatan karyawannya melalui penerapan beberapa langkah proaktif untuk mengelola risiko paparan dan mengurangi risiko penularan. Di setiap lokasi operasional, Petronas menerapkan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan dan protokol tambahan untuk memastikan keamanan lini depan saat mereka terus menjalankan tugas operasi penting baik di darat maupun lepas pantai. Petronas juga telah menerapkan pengaturan kerja khusus untuk semua karyawan yang dapat bekerja dari rumah untuk melakukannya jika memungkinkan.
Petronas terus memantau situasi di Malaysia serta di negara-negara tempat Petronas beroperasi dan akan terus mematuhi pedoman oleh otoritas setempat dengan memprioritaskan keselamatan staf dan keluarga mereka serta jaringan mitra dan pelanggan yang lebih luas. Kondisi ekonomi dan kondisi politik di Malaysia. Yang pertama, kondisi ekonomi Malaysia pada saat pandemi COVID-19. Ekonomi Malaysia mengalami kontraksi atau minus 17,1% pada kuartal 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Ekonomi Malaysia tersebut menjadi yang terburuk sejak krisis keuangan tahun 1998. Ekspor negara juga turun sebanyak 21,7% pada kuartal kedua dari tahun lalu, diikuti penurunan belanja konsumen sebanyak 18,5%. Sementara itu, industri jasa turun sebanyak 16,2%, manufaktur melemah sebanyak 18,3%, dan konstruksi anjlok sebanyak 44,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. PDB Malaysia juga menyusut drastis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pada kuartal 1, ekonomi Malaysia menurun sebanyak minus 2%. Ini merupakan konstruksi ekonomi Malaysia yang kedua yang terjadi dalam 2 kuartal berturut-turut. Kondisi politik di Malaysia. Akhir-akhir ini krisis politik mulai menggoyang negeri Melayu itu setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Krisis yang terjadi juga diperparah dengan masalah ekonomi terkait dengan pandemi virus corona dan tuduhan korupsi pada mantan Perdana Menteri Najib Razak. Kekecewaan juga terjadi pada parlemen Malaysia. Kita dapat mengetahui bahwa iklim politik dan kondisi ekonomi di Malaysia saat pandemi COVID-19 ini sedang mengalami masalah yang serius, mulai dari resesi hingga guncangan tekanan politik menjelang pemilu di Malaysia. Hal ini dikhawatirkan juga akan berdampak besar pada perusahaan-perusahaan yang ada di negara Malaysia, termasuk Petronas. Kebijakan politik dan ekonomi akan sangat berpengaruh kepada Petronas, karena pemerintah Malaysia merupakan pemegang saham tunggal dari Petronas. Tetapi walaupun ekonomi Malaysia mengalami penurunan dan iklim politik Malaysia yang sedang tidak stabil, kinerja Petronas tetap bagus karena tetap memberikan dividen kepada pemerintah Malaysia walaupun mengalami kerugian. Strategi Petronas sebelum pandemi COVID-19. Strategi Petronas akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian upstream atau hulu yang meliputi gas energi baru, cara kerja digital dan terintegrasi, dan Healthy, Safety, Security, dan Environmental atau HSSE. Dan yang kedua, pada bagian downstream atau hilir yang meliputi gelombang disrupsi digital, menciptakan nilai, dan kontribusi PD&T. Yang pertama, pada bagian upstream, gas energi baru maksudnya yaitu strategi Petronas dirancang untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sambil menganjurkan penggunaan energi yang lebih bersih. Lalu, cara kerja digital dan terintegrasi, maksudnya Petronas telah mengembangkan solusi digital untuk memberikan visibilitas ujung ke ujung sambil mengidentifikasi peluang pengoptimalan yang memungkinkan Petronas beradaptasi dengan perubahan pasar dan membuat keputusan dengan cepat untuk mendapatkan nilai tertinggi bagi bisnis. Lalu, Health, Safety, Security, and Environmental atau HSE, yaitu pengoptimalan HSSE pada Petronas untuk kinerja yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada bagian downstream atau hilir, yang pertama yaitu gelombang disrupsi digital. Contohnya, Petronas memanfaatkan kemajuan teknologi dan digital untuk terus memperbarui bisnis dengan tujuan untuk mendukung transparansi organisasi, memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih baik, dan meningkatkan akuntabilitas pribadi, serta mempromosikan kolaborasi perusahaan dalam Petronas. Lalu, menciptakan nilai bagi Petronas. Dalam menciptakan nilai, ada 8 fokus area dan 3 strategi pertumbuhan cabang. Termasuk dalam 8 fokus area yaitu membuka sumber daya, melakukan proyek terbaik di kelasnya, keunggulan operasional aset, pengabaian terbaik di kelasnya, dan decommissioning, innovation, efisiensi energi dan energi terbarukan, membentuk industri, kemampuan teknis. Serta 3 strategi pertumbuhan cabang yaitu memaksimalkan penghasil uang tunai, memperluas bisnis inti, dan melangkah keluar. Dan yang terakhir yaitu kontribusi PD&T untuk memaksimalkan nilai bisnis. Ada 8, yaitu proyek dan pencapaian utama, mengubah tantangan menjadi peluang, meningkatkan bisnis bahan bakar dan pelumas, mengelola aset portofolio akhir untuk memenuhi keterjangkauan, memelihara kapabilitas OGSE lokal,
kompetensi pembuktian masa depan dan pengembangan bakat, memperkuat kepatuhan terhadap tata kelola data dan meningkatkan kemampuan data teknis internal, serta digitalisasi dan kemajuan teknologi. Tindakan strategis untuk mempertahankan atau memulihkan kinerja bisnis Petronas. Pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menunjuk Muhammad Taufik Tengku Aziz sebagai CEO baru Petronas. Tujuan penggantian CEO Petronas ini adalah untuk memperkuat Petronas pada masa new normal dan memastikan mencapai tujuan sosial ekonomi negara. Petronas juga berencana mengurangi budget untuk belanja modal atau capital expenditure sebesar 21% di tahun ini dan pengeluaran operasional sebanyak 12%. Dengan melakukan ini, kemungkinan akan mengurangi dampak dari program belanja modal domestik. Petronas juga berfokus untuk menghemat kas dan menjaga likuiditas, juga menjunjung tinggi kesehatan dan keamanan pekerja dan komunitas yang beroperasi sebagai kontribusi dalam mengatasi pandemi global. Dalam jangka panjang, Petronas tetap komit pada 3 strategi pertumbuhan, yaitu memaksimalkan produksi kas, memperluas core business, dan stepping out to future-proof the organization. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dengan informasi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.